Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Pada awalnya, ketika alam semesta masih muda dan seluruh galaksi baru saja mulai terbentuk, bumi hanyalah sebuah titik tak kasat mata di antara miliaran bintang yang berkelip. Dalam kegelapan kosmos yang luas ini, sebuah keajaiban perlahan berkembang. Begitu jauh dari pencapaian teknologi manusia, kita kini bisa menelusuri kembali jejak panjang yang telah dilewati planet kita. Namun, apakah kita bisa membayangkan bagaimana bumi itu pertama kali lahir? Lahirnya bumi. Seperti halnya planet lainnya, bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini, bumi masih merupakan bola cair yang dipenuhi gas dan debu, bersatu dengan materi lain yang ada di ruang angkasa. Keterbentukan bumi berasal dari sebuah peristiwa besar yang disebut supernova, yaitu ledakan bintang besar yang memuntahkan partikel debu ke seluruh penjuru angkasa. Seiring berjalannya waktu, debu-debu ini bertumbukan dan saling melekat, membentuk bola raksasa yang semakin padat. Pada fase awal pembentukannya, bumi mengalami pergeseran luar biasa dalam susunan atmosfer dan tanahnya. Proses ini terjadi sangat perlahan namun terus-menerus, dalam waktu yang tak terhitung panjang, hingga bumi akhirnya mencapai bentuk yang kita kenal sekarang. Kehidupan pertama kali muncul dalam bentuk mikroorganisme yang sangat sederhana. Air yang ada di bumi pada masa itu memberikan tempat yang subur bagi mikroba untuk berkembang. Kehidupan pertama ini sangat penting, karena tanpa adanya evolusi mikroba, kehidupan kompleks seperti yang kita kenal sekarang tidak mungkin bisa terjadi. Itulah dasar dari perjalanan panjang kehidupan di bumi. Atmosfer dan suhu. Bumi mulai mengembangkan atmosfernya yang terbuat dari gas-gas yang penting bagi kelangsungan hidup. Karbon dioksida, metana, dan nitrogen mendominasi udara di masa awal, dengan sedikit oksigen. Namun, proses yang luar biasa terjadi ketika organisme pertama mulai melakukan fotosintesis, menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan bumi. Oksigen yang dilepaskan oleh organisme mulai memenuhi udara dan memungkinkan kehidupan yang lebih kompleks untuk berkembang. Suhu bumi juga mulai stabil, dari yang awalnya panas luar biasa akibat aktivitas vulkanik, hingga akhirnya memungkinkan kondisi yang lebih mendukung kehidupan. Perubahan ini membawa dampak besar. Salah satunya adalah penciptaan lapisan ozon, yang menjadi perisai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Ini adalah salah satu pencapaian terbesar bumi dalam menciptakan atmosfer yang mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup di planet ini. Evolusi kehidupan. Kehidupan di bumi berkembang sangat lambat pada awalnya. Namun, sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, kehidupan mulai berkembang dengan lebih pesat. Mikroorganisme yang sebelumnya hidup dalam bentuk sangat sederhana mulai berkembang menjadi lebih kompleks. Proses ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama, hingga sekitar 500 juta tahun yang lalu, kehidupan mulai melahirkan spesies-spesies yang lebih besar dan lebih bervariasi. Pada masa ini, lautan menjadi tempat berkembang biaknya banyak bentuk kehidupan yang lebih besar, seperti hewan-hewan laut purba yang menjadi cikal bakal kehidupan darat. Puncaknya adalah munculnya kehidupan pertama di daratan sekitar 400 juta tahun yang lalu. Melalui perjalanan evolusi yang sangat panjang, bumi menjadi rumah bagi berbagai bentuk kehidupan, dari serangga kecil hingga dinosaurus besar yang mendominasi planet ini selama jutaan tahun. Namun, pada akhirnya, bumi menghadapi tantangan besar. Sebuah peristiwa yang dikenal sebagai kepunahan massal terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu, yang mengakhiri era dinosaurus dan memberi kesempatan bagi mamalia untuk berkembang. Era manusia. Kehidupan manusia dimulai jauh setelah kepunahan dinosaurus. Sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, manusia pertama muncul di bumi. Pada masa ini, manusia masih hidup sebagai pemburu dan peramu, dengan kehidupan yang bergantung pada alam sekitar. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia mulai mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dan mengubah lingkungan mereka. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, manusia memasuki era pertanian, yang mengubah secara drastis cara hidup mereka. Dari berburu dan meramu,
Manusia mulai menetap di satu tempat dan menanam tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Revolusi pertanian ini adalah langkah pertama menuju perkembangan peradaban manusia yang lebih kompleks. Dalam beberapa ribu tahun berikutnya, manusia mulai membangun kota-kota, menciptakan sistem pemerintahan, dan mengembangkan seni serta ilmu pengetahuan. Seiring berkembangnya peradaban, manusia juga mulai melakukan eksplorasi luar angkasa dan menemukan banyak hal baru tentang planet mereka sendiri dan alam semesta yang lebih luas. Transformasi modern. Dengan pesatnya kemajuan teknologi, manusia kini mampu menjelajahi bumi dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Berbagai temuan baru dalam bidang sains dan teknologi telah mengubah kehidupan kita, mulai dari penemuan listrik hingga perkembangan internet yang menghubungkan seluruh dunia. Namun, dengan segala kemajuan tersebut, bumi juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal perubahan iklim dan keberlanjutan. Perjalanan panjang bumi dari awal hingga hari ini menunjukkan betapa besar dan kompleksnya perjalanan kehidupan ini. Kita sebagai bagian dari perjalanan ini, memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi agar tetap lestari bagi generasi yang akan datang. Bumi telah memberi kita begitu banyak, dan kini saatnya kita memberikan kembali dengan menjaga dan merawatnya. Perjalanan manusia di bumi adalah cerita tentang penemuan, perjuangan, dan perubahan. Dari zaman purba hingga era modern, manusia telah mengukir sejarah dengan berbagai pencapaian besar yang mengubah wajah bumi. Namun, setiap langkah maju yang diambil oleh umat manusia juga menghadirkan tantangan baru, termasuk dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia terhadap planet ini. Bagian kedua dari cerita ini akan menggali lebih dalam perjalanan peradaban manusia dan tantangan yang kita hadapi di dunia modern. Revolusi industri, pembuka era modern. Sekitar 250 tahun yang lalu, dunia memasuki sebuah era baru yang dikenal dengan revolusi industri. Pada periode ini, banyak aspek kehidupan manusia yang berubah secara dramatis. Mesin uap yang pertama kali ditemukan oleh James Watt pada akhir abad ke-18, memungkinkan produksi barang dalam jumlah besar. Perubahan ini mengubah struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, membawa umat manusia dari kehidupan agraris ke kehidupan industri. Industri manufaktur berkembang pesat, dan kota-kota besar mulai tumbuh seiring dengan pesatnya pembangunan pabrik-pabrik. Sumber daya alam yang melimpah, seperti batu bara dan minyak bumi, digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri yang berkembang. Dengan adanya mesin dan alat-alat baru, manusia mulai menciptakan kemajuan teknologi yang sebelumnya hanya bisa dianggap sebagai imajinasi. Namun, perkembangan pesat ini datang dengan harga yang tinggi. Polusi udara, kerusakan lingkungan, dan perubahan sosial yang cepat menjadi tantangan besar yang muncul akibat revolusi ini. Selain itu, ketidaksetaraan sosial dan eksploitasi terhadap pekerja, terutama di pabrik-pabrik, mulai terlihat, yang menuntut perubahan dalam sistem sosial dan politik. Penemuan teknologi dan era globalisasi. Setelah revolusi industri, dunia semakin mengarah pada globalisasi. Transportasi dan komunikasi yang semakin canggih mempermudah manusia untuk terhubung di seluruh penjuru dunia. Penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell dan kemudian internet pada akhir abad ke-20 menghubungkan seluruh dunia dalam hitungan detik. Inilah titik balik yang mengubah interaksi antar negara, perdagangan internasional, dan cara hidup kita sehari-hari. Era globalisasi ini membawa banyak keuntungan, seperti kemajuan ekonomi dan penyebaran pengetahuan yang lebih cepat. Teknologi informasi memungkinkan kita untuk mengakses informasi dari belahan dunia manapun, mempercepat inovasi, dan meningkatkan kualitas hidup. Sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi mengalami kemajuan pesat, berkat teknologi yang semakin canggih. Namun, globalisasi juga membawa tantangan tersendiri. Ketergantungan yang semakin tinggi terhadap teknologi menciptakan ketimpangan dalam masyarakat. Sementara sebagian orang menikmati manfaat dari perkembangan ini, banyak yang tertinggal, baik karena kurangnya akses terhadap teknologi maupun karena perubahan struktur pekerjaan yang menyusut akibat otomatisasi. Selain itu, dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi dan polusi plastik, semakin mengancam kelangsungan bumi. Perubahan iklim dan krisis lingkungan.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia di era modern ini adalah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sejak revolusi industri, emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya telah meningkat secara signifikan akibat pembakaran bahan bakar fosil untuk energi. Ini menyebabkan suhu global meningkat dan mengubah pola cuaca di seluruh dunia. Perubahan iklim membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan ekosistem bumi. Cuaca ekstrim, seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas, semakin sering terjadi. Sumber daya alam yang dulunya melimpah, seperti air bersih dan lahan subur, semakin sulit didapatkan, sementara populasi dunia terus berkembang pesat. Ini menciptakan persaingan yang semakin ketat dalam hal sumber daya yang terbatas, dan meningkatkan risiko konflik di berbagai belahan dunia. Selain itu, kerusakan ekosistem yang terjadi akibat deforestasi, polusi plastik, dan perusakan habitat alam juga menjadi ancaman besar bagi kelangsungan hidup berbagai spesies, termasuk manusia. Banyak spesies yang terancam punah, dan keanekaragaman hayati dunia semakin berkurang. Kerusakan alam yang terjadi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan ekonomi umat manusia. Inovasi teknologi untuk masa depan yang berkelanjutan. Namun, di tengah tantangan yang besar, terdapat harapan. Manusia telah menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dan berinovasi, dan saat ini kita berada di persimpangan penting dalam sejarah bumi. Teknologi baru yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, matahari, angin, dan hidroelektrik, kendaraan listrik, dan teknologi pertanian berkelanjutan, mulai berkembang pesat. Perusahaan dan negara-negara di seluruh dunia mulai berfokus pada solusi untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi kerusakan lingkungan. Selain itu, inovasi dalam bidang sains dan teknologi juga membawa harapan dalam mengatasi masalah-masalah besar, seperti perubahan iklim, kelaparan, dan ketidaksetaraan. Dengan penemuan baru dalam bidang bioteknologi, ilmu material, dan kecerdasan buatan, kita memiliki potensi untuk menciptakan dunia yang lebih baik, dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan merawat bumi dengan lebih bijaksana. Namun, untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan, diperlukan kerjasama global yang erat antara negara-negara, sektor swasta, dan masyarakat. Tanggung jawab kita bersama adalah untuk menjaga bumi agar tetap menjadi tempat yang layak huni bagi generasi mendatang. Melalui kebijakan yang tepat, perubahan gaya hidup, dan penggunaan teknologi yang bijaksana, kita bisa memastikan bahwa bumi tetap lestari, menyongsong masa depan. Seiring dengan perkembangan pesat dalam teknologi dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, kita dihadapkan pada pilihan, terus mengejar kemajuan tanpa memperhatikan dampaknya, atau mulai beralih ke kehidupan yang lebih berkelanjutan. Pilihan ini akan menentukan arah perjalanan bumi kita selanjutnya. Meskipun kita tidak dapat mengubah masa lalu, kita masih memiliki kendali penuh atas masa depan kita. Bagian kedua dari perjalanan panjang bumi ini mengajarkan kita bahwa setiap langkah maju membawa tanggung jawab besar. Manusia telah menunjukkan kemampuannya untuk mengatasi tantangan besar dalam sejarah. Tetapi untuk mengatasi tantangan lingkungan yang ada saat ini, kita membutuhkan komitmen kolektif dari seluruh umat manusia. Hanya dengan cara ini kita bisa memastikan bahwa bumi tetap menjadi tempat yang indah dan layak huni bagi anak cucu kita. Bumi telah menyaksikan perjalanan panjang yang luar biasa, dari kelahirannya yang penuh gejolak hingga menjadi tempat tinggal bagi beragam kehidupan yang kompleks. Namun, meskipun kita hidup di tengah kemajuan yang luar biasa, kita dihadapkan pada tantangan besar yang mengancam kelangsungan planet ini. Bagian ketiga ini akan membahas langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga bumi, mengatasi tantangan yang kita hadapi, dan memastikan bahwa bumi tetap lestari bagi generasi mendatang. Mengurangi jejak karbon. Langkah pertama menuju keberlanjutan. Salah satu langkah terbesar yang harus diambil umat manusia untuk menjaga bumi adalah mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Sumber energi seperti batu bara, minyak, dan gas alam telah menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan dampak dari polusi karbon, mulai dari gelombang panas yang ekstrim, naiknya permukaan laut, hingga bencana alam yang semakin sering terjadi.
Untuk mengurangi jejak karbon, salah satu solusi utama adalah beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih bersih, seperti energi matahari, angin, dan hidroelektrik. Sumber energi ini tidak menghasilkan emisi berbahaya dan dapat membantu mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Selain itu, inovasi dalam teknologi penyimpanan energi, seperti baterai yang lebih efisien, dapat membantu memastikan bahwa energi terbarukan dapat digunakan secara maksimal, bahkan ketika cuaca tidak mendukung. Masyarakat juga dapat berperan aktif dengan mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan. Penggunaan kendaraan listrik, pengurangan konsumsi energi, dan penggunaan produk yang lebih efisien dalam hal energi adalah langkah-langkah yang dapat diambil setiap individu untuk membantu mengurangi jejak karbon. Melestarikan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan salah satu aset terbesar yang dimiliki bumi. Ekosistem yang sehat dengan berbagai spesies tanaman dan hewan menciptakan keseimbangan yang mendukung kehidupan. Namun, kerusakan habitat alami, perburuan liar, dan polusi telah menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah spesies, dengan beberapa di antaranya berada di ambang kepunahan. Melestarikan keanekaragaman hayati memerlukan upaya global dalam hal konservasi alam. Pemerintah dan organisasi internasional perlu memperkuat kebijakan untuk melindungi habitat alami, seperti hutan hujan tropis, terumbu karang, dan lahan basah. Pembangunan berkelanjutan yang tidak merusak ekosistem alam harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan. Di tingkat individu, kita bisa berperan dengan mendukung produk yang ramah lingkungan dan tidak merusak alam. Misalnya, memilih produk yang bersumber dari pertanian berkelanjutan, mendukung praktek perikanan yang tidak merusak terumbu karang, atau mengurangi konsumsi produk yang berisiko mengancam spesies langka. Mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Sumber daya alam bumi sangat melimpah, namun jumlahnya terbatas. Kita telah lama mengandalkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, baik itu sumber air, tanah, bahan baku, dan energi. Namun, semakin meningkatnya populasi dunia, semakin besar pula tekanan terhadap sumber daya alam yang ada. Tanpa pengelolaan yang bijaksana, kita akan kehabisan sumber daya ini dalam waktu yang relatif singkat. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan keberlangsungan hidup di bumi. Praktik pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, konservasi air, serta penggunaan bahan baku secara efisien harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan kita. Selain itu, teknologi baru yang memungkinkan daur ulang dan penggunaan kembali material juga dapat membantu mengurangi pemborosan sumber daya. Mempromosikan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah sebuah model ekonomi yang menekankan pentingnya daur ulang, perbaikan, dan pemanfaatan kembali produk yang ada, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menghasilkan produk baru dari sumber daya alam yang terbatas. Dalam ekonomi sirkular, sampah bukanlah akhir dari suatu produk, tetapi bagian dari siklus yang dapat dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Model ekonomi sirkular ini tidak hanya mengurangi pemborosan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru. Perusahaan-perusahaan yang mengadopsi prinsip ini tidak hanya membantu melestarikan bumi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendukung inovasi. Misalnya, industri daur ulang plastik, perbaikan barang elektronik, dan penggunaan kembali limbah makanan untuk pakan ternak adalah contoh dari ekonomi sirkular yang bisa diterapkan di berbagai sektor. Meningkatkan kesadaran global dan aksi kolektif. Meskipun teknologi dan kebijakan yang tepat sangat penting dalam mengatasi tantangan lingkungan, keberhasilan jangka panjang bergantung pada kesadaran dan aksi kolektif dari seluruh umat manusia. Pendidikan lingkungan yang lebih baik dan kesadaran global akan pentingnya keberlanjutan sangat penting untuk mendorong perubahan perilaku. Setiap individu memiliki peran dalam menjaga bumi. Masyarakat harus didorong untuk menjadi lebih sadar akan dampak tindakan mereka terhadap lingkungan, mulai dari cara mereka mengonsumsi energi, mengelola sampah, hingga mendukung kebijakan yang berkelanjutan. Kampanye kesadaran tentang pentingnya menjaga alam, pengurangan polusi, dan perlindungan terhadap spesies langka harus diperluas ke seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan besar juga harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi mereka. Mereka harus mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan,
berinvestasi dalam teknologi hijau, dan memastikan bahwa rantai pasokan mereka juga berkelanjutan. Masa depan bumi di tangan kita. Bumi telah menjalani perjalanan panjang yang penuh dengan perubahan dan tantangan. Dari kelahirannya yang bergejolak hingga menjadi rumah bagi kehidupan yang beragam, bumi telah membuktikan bahwa ia mampu bertahan dan berkembang. Namun, masa depan bumi tergantung pada pilihan yang kita buat sekarang. Apakah kita akan terus mengeksploitasi sumber daya alam tanpa pertimbangan? Ataukah kita akan beralih ke jalan yang lebih berkelanjutan? Sebagai generasi yang hidup di zaman ini, kita memiliki kesempatan untuk membuat perubahan. Dengan menggunakan teknologi, kebijakan yang tepat, dan tindakan yang bijaksana, kita bisa memastikan bahwa bumi tetap menjadi tempat yang layak huni bagi generasi mendatang. Masa depan bumi berada di tangan kita, dan bersama-sama, kita bisa menjaga planet ini agar tetap lestari.